Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membuat aksi nyata tentang merdeka belajar yang membahas tentang memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Salah satu contoh penerapan belajar merdeka yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah adalah mempercayakan para peserta didik untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan. Yang kedua itu, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatannya sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang kita bisa simpulkan di pembelajaran ini yaitu langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang merdeka adalah: yang pertama, memahami peran diri menjadi pendidik, menambah kapasitas diri sebagai pendidik, adaptif, relevan dengan tujuan belajar murid-murid, dan menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Yang keempat yang kita bisa ambil dari topik ini yaitu para peserta didik kita saat ini adalah generasi digital natif, fasih berselancar di internet, mendapatkan pengetahuan bahkan mempelajari keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah, apa sih yang dimaksud dengan generasi digital native? Maksudnya adalah generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era digital. Yang kelima, yang kita bisa simpulkan di topik ini yaitu untuk menjadi guru yang dapat menghadapi perubahan zaman yang dinamis, maka seorang guru sangat diharapkan memiliki keterampilan yang disebut dengan keterampilan adaptif. Yang selanjutnya yang kita bisa petik dari topik ini yaitu pendidik sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar memperbaiki kekuatan kodratnya. Selanjutnya, yang ketujuh, sebagai pendidik atau seorang guru, pengalaman belajar yang perlu dimaknai oleh peserta didik adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar serta mendampingi peserta didik untuk dapat memahami dan mencapai tujuan belajarnya. Dan selanjutnya yang kita bisa simpulkan yaitu sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dan yang kesembilan yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ke-10 yang kita bisa petik dari topik ini adalah jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya perlu untuk mengenali diri, berdaya untuk memiliki tujuan, kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Sekian dan terima kasih.